Sedikitnya 400 peserta dari kalangan siswa-siswi SD, SMP, SMA, SMK, dan Sanggar Budaya mengambil bagian dalam festival budaya yang digelar Dinas PDANK Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memeriahkan perayaan HUT RI ke-79 dan HUT Kabupaten TTS ke-102. Kepala Dinas PDANK Kabupaten Timur Tengah Selatan Musa SBNU SH kepada KLTV News di ruang kerjanya Rabu 28 Agustus 2024 menjelaskan, penyelenggaraan Festival Budaya Daerah dilatar belakangi budaya daerah Timur Tengah Selatan dan bahasa Dawan semakin tergerus di era modernisasi dan kemajuan teknologi. Karena itu, gagasan dan penyelenggaraan Festival Budaya Daerah ini jelas Musa Benu bertujuan untuk menanamkan dan menumbuh kembangkan budaya daerah di kalangan generasi muda, sehingga budaya bahasa ibu yang menjadi identitas daerah tetap terjaga dan terpelihara. Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah dan Festival Tunas Bahasa Ibu didorong oleh satu kenyataan bahwa sampai dengan saat ini berdasarkan hasil penelitian yang disampaikan oleh Kantor Bahasa bahwa khusus untuk pengguna bahasa Dawan dari tahun ke tahun itu dia semakin menurun, khususnya di kalangan anak-anak muda. Kemudian yang kedua, juga berdasarkan penelitian dari teman-teman dari Balai Pelestarian Kebudayaan, terdapat kecenderungan generasi muda ini lebih banyak menggunakan budaya-budaya barat dalam setiap kali kegiatan atau acara. Sedangkan budaya asli kita dari hari ke hari itu semakin ditinggalkan. Didorong oleh dua fakta ini, maka kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timur Tengah Selatan melalui Kepala Bidang Kebudayaan kita menggagas beberapa hal. Yang pertama, kita merencanakan untuk melakukan Festival Budaya Daerah ini menjadi agenda rutin setiap tahun yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan tujuan untuk menanamkan kecintaan kepada generasi muda, terutama anak-anak sekolah kita, untuk lebih mencintai budaya daerah. Kemudian lewat festival ini, terutama Festival Tunas Bahasa Ibu, anak-anak sekolah kita sejak dini sudah diajarkan menggunakan bahasa daerah, khususnya bahasa Dawan ini, sehingga mereka tidak meninggalkan bahasa ibunya atau bahasa peninggalan nenek moyangnya, tetapi bahasa daerah ini diharapkan dari waktu ke waktu penggunaannya tetap meningkat di kalangan generasi muda. Jadi ini dua hal yang mendorong kita melakukan Festival Tunas Bahasa Ibu dan juga Festival Budaya Daerah. Dua festival ini kita bekerjasama dengan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga didukung oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi harapan kami khususnya di kalangan satuan pendidikan atau sekolah-sekolah itu dibentuk sanggar. Kita berharap agar nanti ke depan di setiap sekolah itu dibentuk sanggar. Kemudian kami juga dari dinas sementara ini menyiapkan kurikulum muatan lokal khususnya terkait dengan bahasa dan seni budaya. Sehingga kurikulum muatan lokal ini akan diajarkan mulai dari SD dan SMP. Kemudian kalau misalnya nanti didukung dengan pembentukan sanggar-sanggar di setiap sekolah, maka tentu upaya kita untuk melakukan pelestarian bahasa dan seni budaya ini bisa berjalan efektif di masing-masing sekolah. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas PDANK Kabupaten TTS Okran KRBT secara terpisah menjelaskan, jauh-jauh hari pihaknya telah mendesain Festival Budaya Daerah dan Tunas Bahasa Ibu. Menurut Okran, kegiatan budaya daerah yang dilombakan yakni peragaan busana daerah atau fashion show untuk kategori TK, PAUD, SD, dan SMP. Cerita rakyat untuk kategori SD dan SMP, tarian maekat untuk kategori SD, SMP, SMA, dan sanggar. Berikutnya, tarian SBO Bano untuk kategori SD, SMP, SMA, dan sanggar,
Kemudian lomba bonet untuk kategori SD, SMP, dan SMA. Ditambahkan, masing-masing item yang dilombakan dinilai dan menghasilkan peringkat 1 sampai 6. Hadiah yang disiapkan panitia berupa piala, piagam penghargaan, dan uang pembinaan. Festival Budaya Daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan itu terlaksana dari tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 29 Agustus. Adapun kegiatan-kegiatan dari kegiatan Festival Budaya ini yang dilombakan itu ada lomba fashion show untuk kategori anak TK PAUD, anak SD sama anak SMP. Terus ada lagi lomba cerita rakyat untuk kategori SD sama SMP. Terus yang ketiga itu lomba tarian maekat. Maekat itu untuk kategori SD, SMP, SMA Sanggar. Terus untuk tarian Subobano itu untuk kategori SMP dan SMA Sanggar. Dan yang terakhir itu lomba bonet. Lomba bonet itu untuk kategori SD, SMP, dan SMA. Ya. Sehingga untuk jumlah peserta yang mendaftar dalam kegiatan Festival Budaya ini kurang lebih hampir 400 peserta yang terlibat. Itu paling banyak yang mengisi itu di kategori fashion show, cerita rakyat, sama kategori tarian bonet. Pantauan KLTV News, Festival Budaya dipusatkan di lapangan Puskesmas Soe. Warga kota Soe tumpah ruah dan menyaksikan dari dekat atraksi yang disuguhkan para peserta lomba. Panitia yang dikoordinir Sekretaris Dinas Bedan KTTS Yohanis Amanu terus mengawal pelaksanaan lomba yang dimulai sejak hari pertama pada tanggal 23 Agustus 2024 hingga hari terakhir pada tanggal 29 Agustus 2024. Lomba tunas bahasa ibu kembali digelar Dinas Bedan KTTS bekerja sama dengan Kantor Bahasa NTT pada tanggal 30 Agustus hingga tanggal 31 Agustus 2024. Pengumuman pemenang lomba dan pemberian hadiah akan dilaksanakan pada puncak acara HUT Kota Soe ke-102 pada tanggal 1 September 2024. Polcelere KLTV News mewartakan.